cc, tergantung dosisnya berapa. Ya, kemudian kalau pada bayi dalam imunisasi kan dosisnya hanya 0,5 secara IM, ya maka gunakan adalah campuran 1 cc. Kalau 0,5 berarti dosisnya ada di angkanya. Ini 0,3, 0,5 berarti adalah di sini setengah cc. Ya. Kemudian kalau menggunakan seperti ini kan bisa cuma dosisnya kurang tepat. Tambah akhirnya habis karena ini makin besar kan nanti sisa cairan yang menempel di sini makin meluas sehingga yang masuk ke tubuh dosisnya bisa berkurang. Oke, ya. Kemudian pemberian suntikan ini kalau kita sudah menyedot menggunakan pada jenis vial ini menjadi dengan karet, ini sudah betul, maka harus diganti dengan menggunakan spet yang jarum yang baru. Ini spet ukuran 3 mili. Ya, maka kalau mau mengganti, ya, mau menyuntikkan, maka harus juga mengganti dengan jarum yang ukuran sama. Tapi kalau kita mau menggunakan yang jarum 5 cc, ya sudah buat apa menggunakan yang jarum ini, kemudian apa menggunakan persediaan untuk menggunakan saat akan menyuntikkan harus diganti dengan jarum yang baru yang lebih kecil, terutama pada IV. Kalau pada suntikan IM menggunakan ini nggak apa-apa ini, tapi kalau suntikan intravena ganti dengan jarum yang ukuran di bawahnya, ya, sehingga efek mengurangi perdarahan akibat bekas tusukan di darah, di pembuluh darah berkurang. Ya. Baik, untuk pemberian suntikan kita mulai dari intramuskuler dulu yang lazimnya pada suntikan itu, ya, pada suntikan KB. Ini sepertiganya dari nih lista iliata sepertiga. Jangan nyuntikkan pada bagian yang paling menonjol, justru itu adalah saraf yang paling banyak. Kalau dipijat pada bagian pantat yang paling menonjol rasanya apa? Sakit. Enak karena itu sarafnya saraf. Iya, tapi kalau Anda menyuntikkan di bagian itu justru resikonya adalah menyebabkan darah suntikan bisa masuk ke jaringan saraf. Harus diperhatikan, diukur benar-benar diukur saat menyuntikan, ya tidak asal menyuntikkan. Kalau di teori, ya bagian tubuhnya suntikan ditegangkan, tapi tegangkan malah sakit. Kalau saya kalau nyuntik mengurangi kepala saya, ini kan saya kumpulkan. Ya, oke. Ya, kemudian ya pada suntikan IM pada bagian pantat adalah sepertiga dari lista ini. Ya, kalau kita di sepertiga paha luar pada suntikan imunisasi, suntikan pada ibu bersalin, maka ada suntikan adalah di sini, lebih ke atas. Jangan bagian yang paling tebal, saraf di situ saraf. Ya. Ukur sepertiganya dari ya agak lebih ke atas, nah, enggak di bagian ya. Tapi orang kadang banyaknya nyuntikkan di sini, makanya bekasnya kadang akhirnya orang bisa jalan. Saya pernah di luar organisasi MRP, saya jalan akhirnya di sini, karena nyuntiknya memang di paha terlalu ya terlalu bawah. Oke, ya baik. Sekarang kita sudah tahu posisi penyuntikannya. Ya, kalau pada penyuntikan IM, ya lebih nyaman pasien diminta untuk tidurnya adalah posisi ini, sehingga kita mengukurnya lebih mudah. Ya, kemudian ya pada penyuntikan ini yang harus diperhatikan adalah ya benar dosisnya, benar obatnya.
Ya, ini bisa dilihat antibiotik warnanya kuning. Bisa dioplos. Ya, kalau ini adalah amoxan berisi 10 gram 10 gram persen, dilarutkan menjadi 10 cc dengan menggunakan aqua bides. Ya, sama amoxan. Isinya sudah air. Ya, baik, sekarang kita mau menyuntikkan pada bagian IM, terutama misalkan pada pemberian obat intramuskuler yang diberikan adalah kita bicara suntik KB. Yang paling gampang ya. Kalau di KB sudah sampai ke situ? Belum. Ya. Karena kalau obat KB itu antibiotik itu isinya adalah seperti yang diajarkan dengan menggunakan marbidas. Bisa larutnya adalah dengan cara ini, jangan dikocok-kocok ini, berbusa. Atau lebih lagi kalau ada kaca, masukkan seperti ini di kaca. Dia hangat, akan kemudian larut, tapi tidak menyebabkan obat berbusa. Kalau obat berbusa kita sedot, gelembung udara masuk ke spet, resikonya adalah emboli pada pembuluh darah atau pada area penyuntikan. Gelembung udara nggak boleh ada dalam spet. Ya, baik. Ya, sudah, sekarang kita sudah persiapan A adalah spet, kapas alkohol. Ya Allah, kapas alkohol bentuknya kecil-kecil, Mbak. Ya. Bulat-bulat kecil-kecil, Mbak. Ini kasar nggak? Dicek ya, Mbak. Ambil alat, Mbak. Kemudian handphone, ya, kemudian spet dalam beberapa ukuran sesuai dengan penyuntikannya. Untuk IV, ya bisa menggunakan spet, semuanya bisa menggunakan ini. Kalau subkutan juga semuanya bisa, hanya saja jarumnya berarti sesuaikan. Ya. Karena untuk persiapan kita memastikan lima benar, ya, kemudian dosis, tanggal atau jam, kemudian ya, tanggal ED pada obat, ya, kemudian pemberiannya harus secara apa? IM, IV atau ya. Jadi kalau cuci tangan, kemudian memakai APD minimal ada standarnya. Kalau penyuntikan adalah menggunakan masker dan sarung tangan. Di buku itu ya ada di checklist yang berkirim. Masker dan sarung tangan ya minimal ya. Kemudian kalau di rumah sakit sampai sekarang dari pasca pandemi masih menggunakan datang ke pasar menggunakan baju gon. Ya. Kemudian memakai handscoon. Ya. Pastikan dulu obat sudah disiapkan dengan baik, sudah dioplos. Ya. Kemudian spet sudah disiapkan. Ya, kita akan berikan cara IM pada penyuntikan intramuskuler. Ya. Saya gunakan spet ukuran 3 cc. Kemudian sebelum kita gunakan pastikan ini adalah penuh. Kalau ini kendor, obat disedot hentikan keluar. Bukannya masuk ke sepatan malah baju nanti netes ke sini. Kemudian ya, pastikan yang obat akan kita suntikan sudah kita siapkan. Ya, kemudian ya, basahi yang akan kita ambil. Ini menggunakan jalan karet, jalannya adalah ampul yang harus kita pecahkan. Ya. Kalau menggunakan ampul boleh nggak mengganti jarum. Tapi kalau menggunakannya vial suntik KB kan ini mesti ada karetnya. Maka harus mengganti jarum. Ya, ini juga harus didesinfeksi dulu dengan alkohol. Ya, kemudian ambil. Jadi dari pabriknya sudah seperti ini. Kalau kita mau menyekat harus dikembalikan ke normal supaya tidak ada gelembung udara. Ya. Dan sedot obat dalam posisi tegak lurus. Ya. Ini sambil dosis 1 mili atau 1 cc. Sisakan sedikit. Nanti akan kita, ya, sudah keluarkan.
ada gelembung ini ya, harus dipastikan tidak ada gelembung yang terlihat di spek. Kemudian paskan pada angka dosis yang kita harapkan. Dosis stripnya harus pas. Kemudian ganti dengan jarum yang baru, ini harus ditutup. Kemudian ganti dengan jarum yang baru, mestinya masih dalam tempatnya, ya, masih terbungkus dengan plastik sama. Oh, maaf, harusnya menggantinya lepaskan ini ya dosisnya setelah kita ganti jarum baru. Nanti masih di ukuran nanti ya, ganti jarum baru kita paskan dosisnya. Tandanya ini sudah pas dosisnya, dari spek ini, dari jarum akan keluar air, berarti dia sudah tidak ada gelembung udara di antara batas ini sampai jarum keluar. Oke, ya. Kemudian memakai handphone satunya. Mendekatkan alat, atau biasanya ini bisa kita gunakan dalam satu teramal bersamaan, ya kita dekatkan. Ya, kemudian ibu, maaf ya bu, saya suntik ya bu ya, monggo kita posisinya miring dulu ibu, ya, silahkan ibu posisinya miring. Ya, kemudian ya, lakukan pengukuran ya pada sepertiga dari krista iliaka. Ya, kemudian berikan desinfeksi pada area yang akan kita suntikan dengan menggunakan alkohol. Bahkan suntikan secara posisi jarum adalah memegang seperti garden jarum. Lindungi jarum ini dengan tangan jari kanan kita, dan tidak lepas. Kemudian lakukan aspirasi, pastikan tidak ada darah yang ya. Kalau ini merah berarti ada darah, berarti dengan kita salah, cabut, tidak boleh dilanjutkan. Kalau darah ada darah Iya, nggak boleh dilanjutkan. Harus kita salah tusuk. Iya. Salah tempat tusuk. Ya. Sepertiga krista iliaka kita ukur, desinfeksi, tegangkan, suntikan, ya. Kemudian lakukan aspirasi. Ya, jika ada jalan keluar, jangan dilanjutkan. Suntikan IM harus semuanya masuk, seluruh jarum masuk, minimal hanya sepertiga dulu. Tapi aman, semuanya masuk. Ya, kemudian aspirasi, kalau jalan keluar berarti tidak boleh dilanjutkan karena dia masuk ke pembuluh darah. Ya. Kemudian jika tidak ada, maka suntikan perlahan-lahan. Tangan kiri kita berpindah memegang ujung jarum. Ya, langsung desinfeksi. Agak ditekan, jangan diuyak-uyak. Ditekan sebentar, ya. Dan sudah ya bu ya. Ya alhamdulillah obatnya sudah masuk ya bu ya. Ya, kita buang spek ke dalam safety box. Yang kuning. Ya, sudah ada safety box. Blok atas keempat tambah ini yang secara IM pada bagian paha luar. Secara IM pada bagian sepertiga paha luar. Ya. Tekniknya adalah sama, kita ya gunakan aja ya. Ya kalau ini sudah terbuka sebenarnya nggak mengganti jarum, nggak apa-apa. Asalkan ini tidak menyentuh jarum, tidak menyentuh ke bagian yang on steril. Ya, sudah pastikan tidak ada gelembung. Ini gelembung kelihatan ya? Iya. Gelembung udara kelihatan kan? Iya. Ya.
akan di sepertiga paha luar, mengukur dari vista iliaca dan tiga paha. Nah, ini kan paha luar penuh ini kan, sepertiganya, ya kan? Desinfeksi dan tegakkan, suntikan secara intramuskuler. Ya. Sekarang satu lagi intramuskuler pada bagian lengan atas, musculus deltoid. Ini tangan bagian dalam paha luar adalah ini. Ya, penyuntikannya adalah di daerah ini. Ini sampai koyong ini. Ya. Ya. Kalau pada IM bagian lengan atas, artinya pasien diminta untuk posisinya adalah posisi duduk dengan lengan diposisikan tegak lurus. Ya. Buka spek, ya, ambil infus obat yang akan disuntikan. Yang penting yang namanya menyuntikan satu spek satu pasien, nggak boleh satu spek untuk gonta-ganti pasien. Ya, kemudian suntikan dengan cara mengukur jari. Ya, apa ini? Brachialis kan musculus deltoid juga sama, sepertiga dari lengan sikut atas. Ya, ini musculus deltoidnya sini, ya, kita ukur sepertiganya adalah di sini. Ya, kemudian suntikan secara intramuskuler, suntikan adalah jarinya adalah tegak lurus. Maka kita minta pasien di posisi duduk. Ini duduk ini. Ya, kita ukur. Ya, posisi tangannya sikuluannya ini, Mbak. Nah, ini sudah. Ya, sepertiga. Kemudian kita desinfeksi, ya, suntikan secara intramuskuler. Kalau di seperti ya, di lengan atas IM-nya tidak bisa, jaraknya sepertiganya jari jarum ada di luar. Ya, aspirasi, kemudian suntikan. Desinfeksi bagian yang lagi suntikan. Oke, IM ada 3 posisi sudah. Ada yang ingin diklarifikasi? Apa? Posisinya tuh 90 derajat pas nyuntikin. Teorinya berapa ada nggak di teorinya? Pak Lurus 90 derajat ya, Mbak? Iya, Bu. IM dengan sudut jarum 90 derajat. Kalau di yang apa? Subkutan 45 derajat, intrakutan 25 derajat. Oke. Sekarang kita masuk ke subkutan dulu. Ya. Subkutan adalah suntikan dilakukan di bawah kulit. Lanjutnya untuk skin test atau tes reaksi obat, atau juga bisa untuk pemberian obat-obat DM. Orang sakit gula, insulin, ini kan diri juga bisa. Subkutan bisa di daerah lengan, bisa di daerah paha, bisa di daerah perut. Iya. Paha atas, lengan atas, perut bisa. Kalau orang-orang DM ini banyaknya katanya kalau di perut lebih enak, tidak terlalu sakit. Lengan masih kadang masih terasa sakit. Ya. Oke. Subkutan bisa menggunakan jarum yang 3 cc atau yang 1 cc. Ya. Kemudian persiapan obatnya, persiapan alatnya sama. Ya, kemudian hanya saja pada ini kalau obatnya diakan suntikan secara subkutan, ya itu harus benar-benar dilihat tingkat kepekatannya. Ya, kalau memang sangat pekat maka nanti kita nyuntikannya harus lebih lambat dari yang seharusnya. Kalau subkutan boleh seperti M sebenarnya, tapi kalau obatnya pekat maka diperlambat. Tidak, ya
Jadi tidak seperti IFA tapi diperlambat, tidak seperti yang tadi kan begitu masuk obat kan langsung bius masuk obatnya. Tapi kalau pada subkutan harus lihat tingkat kekentalan obat. Ini sampai ini dikental daripada ini ya, Iya. ya kan? Iya. Nah, makanya agak diperlambat, maksudnya diperlambat, tidak langsung surat obat masuk. Makanya berbeda. Sekarang kita siapkan, ya, kita buka spek. Ya, pastikan benar obat. Ya, kita buka jalurnya, desinfeksi pada bagian yang akan kita suntikan. Kita ambil obatnya. Ya, ambil ini aja. Kemudian ambil obat sesuai dengan dosis. Ganti dengan jarum yang baru. Kemudian pastikan tidak ada gelembung udara, paskan pada dosis yang diharapkan dengan mengatur mili. Kemudian posisikan pasien boleh posisi duduk, bisa posisi terlentang. Ya. Sekarang kita lakukan subkutan untuk skin test. Kalau skin test gunakan obat yang kalau skin test paling banyak 0,1 mili. Hanya satu strip ini. Untuk skin test. Tes reaksi obat alergi atau tidak dengan menggunakan obat cukup 0,1 pada obat yang akan disuntikan. Misalkan kalau akan menyuntikkan amoxicillin, makanya kita set amoxicillin hanya 0,1 mili. Gunakan spet yang ukuran 1 cc. Bisa secara subkutan. Ya, sekarang saya menyuntikkan subkutan pada obat dosis antibiotik bukan suntikan. Imunisasi, saya akan DPT, dosisnya hanya ada 0,5. Bisa menggunakan spet ini, bisa menggunakan spet yang ini. Sekarang menggunakan spet ini aja ya, 0,5 cc, maka ini harus di 1 cc. Harus dikeluarkan. Ya, 0,5 setengah cc ya. Kemudian kita pastikan posisi obat yang akan kita suntikan sudah kita posisikan pasien nyaman mungkin, bisa dengan terlentang. Ini lengan bagian saya bingung ini lengan atas. Kalau subkutan asal di bagian ya, lengan bawah bagian dalam, hindari pembuluh darah. Maka penyuntikannya adalah kita jadi kita sehari yang sudah pembuluh darah dengan menggunakan alkohol akan kelihatan. Tidak ada pembuluh darah ini ya. Ini ya, antara pembuluh darah ini enggak ada ya. Oke, desinfeksi. Ya, kemudian tegangkan, ya, pegang jarum seperti ini. Ya. Sudutnya adalah 45 derajat karena suputan bawah kulit. Tetap aspirasi. Kalau yang tadi kan begini ya, ini begini separuhnya ya, aspirasi tetap. Kemudian jika ada darah yang masuk maka bisa dimasukkan, darahnya ini akan menjadi menggelembung ya. Ini pada lengan bawah kalau skin test, tapi kalau pada imunisasi bisa dilakukan di lengan atas. Imunisasi pada bayi lengan atas, atau bisa juga di paha bawah, di paha atas ya. Tapi kalau paha atasnya rata-rata jangan salah IM, kalau salah subkutan disuntikan di lengan atas. Oke, ini untuk yang spek 3 cc ya. Karena yang kita gunakan spek 1 cc pada skin test untuk reaksi alergi obat. Ini sama, desinfeksi dulu ya, kemudian ya suntikan obat yang dianjurkan ya, suntikan secara subkutan.
bednya akan masuk, jalurnya akan masuk semua karena sangat pendek ya. Aspirasi sama masukkan ya. Kemudian pada bagian ini karena ini adalah skin test, maka harus kita tandai dengan menggunakan pulpen lingkari pada daerah yang sudah kita suntikan. Kalau nanti akan timbul kemerahan pada daerah tersebut, berarti reaksinya adalah Alergi. jangan diberikan. Meskipun laporan sudah kan, meskipun itu baiknya terapi untuk pasien tersebut. Oke, sampai di sini subkutan bisa dipahami, IM bisa dipahami. Oke. Sekarang saya masuk ke intrakutan untuk suntikan BCG. Imunisasi BCG pada bayi ada di intrakutan, di bawah kulit, di dalam kulit. Jalurnya posisinya adalah 25 derajat. Sehingga akan tepat di bawah kulit. Jalurnya kelihatan kan? Iya. Ya, bawah kulit. Sekarang saya ambil dulu obatnya. Udah pernah ngerasain deh. Iya. Kan suntik alergi. BCG adalah dosisnya 0, BCG dosisnya berapa? Ada di situ. 0,05. 0,05 berarti hanya satu strip ini. Yang 0,05. 0,5 kan berarti kan setengah cc. 0,05 berarti hanya satu. Ya. Kita suntikan secara intrakutan. Ini lengan dalam ya, ini lengan luar ya. Iya. Suntikan BCG. Gunakan jarum yang tajam sehingga pasien tidak kesakitan. Dan kita suntikan perlahan-lahan. Kalau masuk tos obat dengan tepat ini berat, abot, dorongan obatnya malah abot karena di bawah kulit. Ya, kelihatan akan muncul gelembung jaringan kulit benar. Artinya supaya lama disuntik. Aduh, tidak. Ya. Jadi posisi jarumnya adalah ini, naikkan ke kulitnya. Sudah pernah merasakan. 25 derajat dan sekian. Ya? Iya. Oh jarumnya mas? Enggak harus masuk semua, enggak. Yang penting adalah dia sudah di bawah kulit. Apa semuanya? Oh my god. Masuk semua juga boleh, yang penting adalah dia tepat bawah kulit. Kelihatannya sekali jari kulit dari luar, jarinya seperti transparan kelihatan. Itu ukurannya segini juga, Bu. Ya? Ukurannya segini juga pas ini baik. Iya. Sepertiga juga. Kalau sudah dimasukkan, saat dimasukkan obat, kalau subkutan berat, nggak seperti IM atau subkutan, malah ini abot karena ada tekanan bawah kulit, kerongkongannya sangat kecil. Ya, kalau Anda ini kan berat, langsung berat, berarti Anda adalah masuknya ke subkutan, bukan intrakutan. Kalau intrakutan benar seperti ada tahanan. Ya. Satu lagi kita sekarang ke intravena. Vena memasukkan obat ke pembuluh Darah. yang mana, yang vena, yang ini atau yang ini? Kan ada vena, ada arteri. Oke. Yang bengkok adalah arteri. Ya, pada pemberian intravena bisa menggunakan jarum spet, bisa menggunakan needle. Ambil darah. Ini biasa, kalau yang saya bilang lagi yang apa? Yang 3W itu ininya double.
yang biasa. Kalau 3W ini cabang, ada dua saluran. Kalau kita mau ngambil darah sekaligus dalam satu rangkaian bisa menggunakan yang 3W. Ya, atau menggunakan ini juga bisa. Cuma nanti biasanya agak kalau jaraknya terlalu lama, ini jarak yang sini banyak menjadi mengganggu ketika masukkan obatnya. Ya, tapi ini lebih mudah daripada menggunakan spet. Ini lebih kecil. Ya, Nanti seperti obatnya ini. nanti masuknya dari mana? Ya, Dari situ. ini kan nanti ini ditutup. Ini akan dihubungkan ke spetnya. Ini masuk dulu. Ini harus ditutup. Ini adalah steril. Tutupnya ini ya. Kalau menggunakan ini bisa, tapi ya juga harus tetap menggunakan spet. Oke, sekarang kita ambil dulu obat yang akan kita masukkan. Ini aja yang kelihatan. Ya, desinfeksi pada tempat obat, karetnya, dan ya, ambil cairan. Ini habis nih. Pastikan dulu dan sebelum mengudara. Kemudian kalau kita mau menggunakan langsung, maka ganti dengan menggunakan spet yang baru sebelum kita lakukan aspirasi. Lalu kita paskan sambil aspirasi pada pet yang akan kita gunakan. Sudah obatnya ya. Ya. Kemudian ya kita pastikan pembuluh darah yang kita suntikan sudah terlihat dengan jelas. Bisa di sini, bisa juga di sini. Ini sudah sampai pecah kalau ini lagi. Ya, atau bisa juga di sini. Ini loh. Oh iya. Ya. Ini harusnya dengan menggunakan tourniquet untuk memperlihatkan pembuluh darah yang akan kita suntikan dipasang tourniquet karet pengikatnya ya supaya pembuluh darah lebih kelihatan. Jadi bisa infeksi pada area luka. Ya, Ibu mau disuntik ya Bu ya. Ya, tarik nafas panjang ya Bu ya supaya tidak sakit ya. Ya. Posisi sudut jarumnya pun sama 25 derajat seperti tadi intrakutan. Ya, masukkan secara perlahan pada pembuluh darah yang terlihat. Ya, tidak harus semuanya masuk, yang penting sudah benar masuk ke darah, harus ini di aspirasi. Kalau ada darah tanpa mereka dia tepat, begitu jarum masuk ini akan darah akan masuk dengan sendirinya. Ya, kemudian suntikan secara perlahan-lahan. Ini antibiotik. Ya. Hitung berapa detik ya saya menyuntikkan ya. Ini 1 cc. Detik. 16 detik. Ya, kalau sudah masuk, ya perlahan. Ya. Bu, ditepuk tangannya Bu. Ini loh. Iya. Atau kalau sekarang sudah tidak lagi karena harus menggunakan band-aid yang kecil ya, yang bentuknya bulat ya. Ya. Ini kalau kita menggunakan jarum ini. Tapi kalau kita mau menggunakan ini, ini harus menyiapkan juga aquabidas untuk nyepul nanti karena kalau hanya 1 cc kita masukkan ke menggunakan ini nanti obatnya akan tersisa di sini banyak sehingga dosisnya tidak bisa tepat. Ya, menggunakan ini boleh, tapi itu harus memperhatikan prinsip dosis tepat. Ya, desinfeksi yang sama, suntikan.
Saking bolong-bolongnya sih. Udah bola-balik cubes bolong semua udah. Kita coba. Ya, ini sini kemudian difiksasi dengan menggunakan plaster. Ya, kalau udah masuk dia ini akan sini akan darah akan mengalir ke sini. Ya, tunggu sampai darah semuanya sampai ke ujung ini. Ya, kemudian baru kita masukkan, ya kita siapkan dulu, jangan dibuka dulu. Jangan kita suntikan, sudah dipastikan ini adalah dosis yang benar. Lepaskan dari padnya, kemudian ya, aspirasi lagi boleh, ya, dorong dekat sampai semuanya masuk dengan perlahan-lahan. Ini harus difiksasi dengan plaster ya. Ya, kemudian sudah ini, ya ini kan tadi hanya 1 cc. Jangan sampai obat ini tidak tercapai dosisnya, maka harus kita siapkan 10 dengan menggunakan bisa NaCl, bisa menggunakan aqua vides dengan dosis yang sama yaitu 1 cc. Ya, tekuk ini sambil kita fiksasi, kita jepit dengan tangan kita ini loh, diselipat, tekan, lepaskan sehingga tidak ada gelembung udara yang masuk. Ya, kemudian dorong untuk memasukkan semua dosis yang kita harapkan di ini semuanya bisa masuk. Itu ada gelembung udara masuk, nggak boleh diteruskan. Kelihatan? Ya, stop. Ya, berarti kalau menggunakan ini biasanya adalah suntikan yang sifatnya dosisnya nanti masih berkelanjutan sehari 3 kali. Gunakan supaya tidak 11 terus. Kalau sudah infus maka masukkannya ke dalam selang infus. Terus klaim infusnya masukkan ke dalam jarum, ke karet infus yang ada di dekatnya ini jarum. Ya, kalau pakai ini, ya ini harus diblaster untuk fiksasi hanya. Kalau hanya untuk sekali, nggak boleh menggunakan ini, ya, karena pemborosan. Langsung menggunakan sebetulnya dosis yang sehari 3 kali antibiotik harus menggunakan ini supaya menghindari 11 terus. Sudah ya? Dan kita lepaskan. Ya, tutup dengan band-aid supaya tidak menyebabkan pembuluh darah bekas suntikannya terbuka. Oke, ya sudah semuanya. Yang kan yang di situ biasanya ada yang ambil darah Ya. Itu gimana? Kalau yang Ambil darah. ambil ya, sekalian ya ambil darah ya. Ambil darah juga bisa menggunakan kalau satu rangkaian ketika akan menyuntikkan antibiotik baru ada indikasi mengambil darah juga nanti bisa menggunakan ini. Diambil darahnya dulu ya, dari sini darah diambil dulu, keluarkan ya, kemudian baru memasukkan injeksi yang diharapkan. Tapi kalau memang langsung dengan menggunakan spread ya sama, mengambil darah adalah dengan menggunakan ya, teknik penyuntikannya sama seperti intravena, ya, mengambil darah ya, untuk mengisi area luka ya, masukkan spread ya, yang penting tidak di arteri ya. Ya, harus di vena karena pembuluh darah yang bersih ya. Sudutnya sama ya, ambil, tidak harus masuk semua, mengklipin seperti ini boleh, nggak masalah, yang penting adalah darah bisa
Masuk. Injeksi IV pun tidak harus masuk semua, yang penting sudah tepat di pembuluh darah ya masukkan. Justru masuk semua resikonya malah nyubles kemana-mana. Paham ya? Kalau pas suntikan IV, memasukkan IV tidak harus jarum semuanya masuk. Yang penting jarum sudah posisi tepat, suntikan. Kalau ada terdapat gelembung pada area penyuntikan, berarti penyuntikan kita salah. Suntikan. Itu waktu diaspirasi, ditarik darahnya. Iya, darah akan ikut. Ya. Kalau IV langsung. Kita cubles saja, kalau pas itu langsung kelihatan darahnya. Ya, ada sudah darah masuk, maka bisa kita langsung masukkan perlahan. Tapi kalau tiba-tiba kok sini gelembung, area suntikan bergelembung, berarti kita suntikannya salah. Hentikan, ambil. Nggak boleh kemudian diperdalam lagi, nggak boleh. Nah, paham ya? Oke. Kamu kemarin yang ambil darah? Ya, ambil darah sudah ya, satu rangkaiannya. Ya, rangkaiannya dengan pemberian obat oral dan parenteral. Ya, oral adalah obat yang diminumkan. Saya ke ketahuan ya, dengan pertemuannya. Ya, parenteral